Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Bung Binder skakmat Bung Towel, timnas U17 selangkah lagi lolos ke babak 16 besar. Pundit Irak remehkan kualitas timnas Indonesia asuhan STY. Indonesia versus Irak, Shiny Patinama jumpa musuh Liga Norwegia. Kata Pratama Arhan setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Bung Binder skakmat Bung Towel, timnas U17 selangkah lagi lolos ke babak 16 besar. Bung Towel selama ini dikenal sebagai pengamat sepak bola yang sangat senang mengkritik pelatih. Banyak orang menganggap ia tidak suka dengan pelatih asing, namun nyatanya pria bernama lengkap Tommy Welly tersebut juga suka mengkritisi pelatih lokal. Baru-baru ini Bung Towel menyatakan bahwa timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Bima Sakti akan sulit lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Hal ini dikarenakan Bima Sakti tidak mendapatkan hasil maksimal selama menjalani laga uji coba di Jerman. Seperti diketahui bersama, Arkan Kakak dan kawan-kawan kalah 4 kali dari total 7 laga uji coba di Jerman. Merujuk kepada hal itu, Bung Towel tidak hanya ragu kepada timnas Indonesia, tapi juga mengatakan bahwa anak asuh dari Bima Sakti tersebut akan menjadi lumbung gol bagi tim lawan di ajang Piala Dunia U17. Saya melihat buruk sekali performa dari timnas Indonesia U17. Saya kira mereka hanya akan bikin malu dan jadi lumbung gol di Piala Dunia U17, ujar Bung Towel beberapa waktu lalu. Namun nyatanya apa yang disampaikan oleh Bung Towel tidak sama seperti fakta yang terjadi di lapangan. Mengingat Indonesia justru tidak dibantai lawan, melainkan mampu bermain imbang. Dari apa yang terjadi, sontak mengundang komentar dari pengamat sepak bola lain yang justru menyoroti Bung Towel. Bung Binder dalam hal ini sukses mengskakmat Bung Towel dengan menyebutkan bahwa selangkah lagi skuad Garuda Muda akan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Saya tidak paham dengan pundit bola yang merasa paling tahu segalanya, padahal nyatanya ia tidak paham dengan apa yang ia katakan. Mana buktinya timnas bakal jadi lumbung golawan? Yang ada timnas kita saya rasa justru tampil sangat luar biasa. Mereka bahkan sedikit lagi akan lolos ke babak 16 besar, ujar Bung Binder. Apa yang dikatakan oleh Bung Binder sangatlah tepat. Sejauh ini peluang timnas Indonesia terbuka lebar. Saat ini skuad Garuda berada di urutan ketiga. Kendati ada di urutan ketiga, namun timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin saja atas Ekuador yang menghuni posisi pertama. Bahkan jika Indonesia mampu menang atas Maroko dan Ekuador kalah atas Panama, maka timnas Indonesia akan lolos dengan status juara grup. Bima Sakti dipastikan akan tampil habis-habisan dalam laga terakhir, apalagi PSSI sendiri juga menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah timnas Indonesia akan lolos ke babak 16 besar dan membuat Bung Towel makin terdiam? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Pundit Irak remehkan kualitas timnas Indonesia asuhan STY. Irak dan timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam laga pembuka grup F ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Irak pada tanggal 16 November 2023. Namun, jelang berlangsungnya laga tersebut, Akram Salman justru meremehkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pundit sepak bola Irak tersebut mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia nanti sama sekali tidak berat bagi timnas Irak. Ia menyebutkan bahwa Vietnam bakal jauh lebih menyulitkan bila dibandingkan dengan skuad Garuda. Saya rasa timnas Irak tidak akan merasa kesulitan saat melawan Indonesia di laga pembuka nanti. Saya kira Indonesia adalah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Saya rasa Vietnam akan jauh lebih menyulitkan kami, ujar Akram Salman. Sejatinya komentar dari pundit Irak tersebut sangat masuk akal mengingat Irak akan menghadapi timnas Indonesia di kandangnya sendiri, sedangkan laga melawan Vietnam akan berlangsung secara tandang. Namun terlepas dari apapun komentar pundit Irak, timnas Indonesia akan tetap menampilkan permainan terbaiknya dalam laga nanti. Shin Tae-yong sendiri pun menargetkan bisa mencuri poin dari tim peringkat 69 dunia tersebut. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah menurutmu Irak akan mampu untuk mengalahkan timnas Indonesia? Ataukah skuad Garuda akan mampu menghadirkan kejutan meskipun diremehkan? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Indonesia versus Irak, Shiny Patinama jumpa musuh Liga Norwegia. Laga pembuka ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia yang mempertemukan Irak dan Indonesia akan segera berlangsung. Namun nyatanya laga itu tidak hanya menjadi laga sengit bagi kedua negara, melainkan juga akan menjadi laga yang penuh gengsi bagi Shiny Patinama. Hal ini dikarenakan pemain milik Viking FK tersebut akan bertemu dengan musuhnya di Liga Norwegia. Pemain yang dimaksud adalah Danilo Al-Saad. Ia saat ini bermain untuk klub Sandefjord.
Sandefjord sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 Liga Utama Norwegia, sedangkan klub yang dibela oleh Sheini Patinama berada di urutan ke-5 Liga Norwegia. Saya tidak sabar menantikan laga melawan Irak. Saya ingin bisa duel langsung dengan Danilo Al-Saad karena dia adalah salah satu musuh saya di level klub. Saya berharap bisa menyulitkannya untuk bergerak di wilayah pertahanan timnas Indonesia. Dan saya berharap kami bisa menang dalam laga nanti, ujar Sheini Patinama. Pada laga nanti, Danilo Al-Saad dan Sheini Patinama juga dipastikan akan terlihat duel langsung di atas lapangan. Mengingat Danilo Al-Saad berposisi sebagai penyerang, sedangkan Sheini Patinama bermain sebagai bek kiri. Lalu bagaimana pandanganmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga menunggu duel Sheini Patinama dan Danilo Al-Saad? Dan apakah Sheini Patinama akan memenangkan duel nanti? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kata Pratama Arhan setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan langsung terbang ke Irak pada tanggal 13 November untuk persiapan jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak semua pemain langsung bisa bergabung sesuai jadwal yang telah ditetapkan di awal. Bahkan ada pula yang telat ke sana. Salah satunya adalah Pratama Arhan yang baru bergabung dengan rekan yang lain di Timnas Indonesia. Ia termasuk telat bergabung karena saat ini bermain di luar negeri bersama dengan Tokyo Verdy. Seperti yang direncanakan di awal, para pemain abroad akan menempuh penerbangan mandiri dari negara yang bersangkutan. Sedangkan pemain liga lokal yang bermain di BRI Liga 1 langsung terbang berbarengan dengan Shin Tae-yong ke Irak. Pratama Arhan setelah sampai di sana pun mengungkapkan apa yang ia resahkan. Dalam hal ini, mantan pemain milik PSIS Semarang tersebut mengaku sangat lelah. Namun di sisi lain, ia juga merasa bahagia karena bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya dalam rangka bela negara. Perjalanan yang saya tempuh memang sangat jauh dan bisa dikatakan sangat melelahkan. Namun ketika saya bertemu dengan teman-teman di Timnas Indonesia, rasa lelah tersebut pun menjadi hilang dengan sendirinya, ujar Pratama Arhan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Pratama Arhan nantinya akan diturunkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong? Atau justru akan memulai laga dari bangku cadangan karena alasan kelelahan? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Yeah.